Baik. Terima kasih Pak sudah dipersilakan untuk memulai. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Samsul Arifin Bakri, biasa dipanggil Samsul. Di sini saya akan mempresentasikan, memaparkan tes TBS Premium yang sudah dijalankan kemarin, bagian yang kuantitatif. Izin share dulu ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, oke, mantap. Eh, Kemarin kita sudah membahas tentang apa untuk soal TBS Juni 2025 kita membahas kemarin tentang verbal yang dimana di verbalnya itu kita membahas tentang sinonim, antonim, terus kemudian analogi, terus kemudian pemahaman bacaan dan lain-lainnya. Terus kemudian kita masuk ke bagian tujuh yang ribu dua ratus kali lima tempat yang kuantitatif. sama 3,48 Untuk 48 tadi tuh kuantitatif sendiri, ya eh, tidak kita berlari mau tidak berlari kah hitungan numerik, terus kemudian matematika dasar seperti deret yang biasanya kita tiga enam kerjakan di tambah empat ujian delapan empat MTS. delapan tadi tuh Nah, nah itu tambah eh, empat mungkin menjadi latihan soal yang cukup mudah, ada yang cukup sulit. Terus jadi itu kemudian jadi saya terlalu untuk kuantitatif sendiri itu dimulai dari nomor 24. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan nomor 24. Di sini kan kita diberikan eh, suatu deret, namanya yaitu deretnya itu 5, 8, 14, 26, 50. Kalau kita kalau kita ngelihat deret ini, kita bisa melihat bahwa deret ini apa masih cukup mudah. Kenapa? Karena kita lakukan aja 5 ke 8 itu plus 3, 8 ke 14 itu plus 6, terus kemudian 14 ke 26 itu plus 12, terus kemudian 26 ke 50 itu plus 24. Nah, dari situ kita muncul yang namanya ide. Oh, berarti kan di sini kan 5 ke 8 itu plus 3, terus 8 ke 14 itu 8 ke 14 ini dia itu plus 6. Terus kemudian 14 ke 26 itu plus 12. Nah, plus 6 sama plus 12 itu ada hubungannya yaitu kali 2. Oh, ternyata di awal juga plus 3 dikalikan 2. Nah, dari situ otomatis apa polanya itu dia itu merupakan pola deret tapi bertingkat tapi dia itu rasionya tetap. Nah, terus kemudian ini pola deret bertingkatnya dengan rasio tetap. Pola ini yang didasarkan biasanya awal-awal itu selisih antar suku. Nah, dari selisih antar suku, oh ternyata selisih antar sukunya masih bertingkat yaitu ada rasio tetap. Nah, yang pertama, selisih tingkatnya plus 3 plus 6 plus 12 plus 24. Seperti yang kita tahu 5 ke 8 plus 3, 8 ke 14 itu plus 6, terus kemudian 14 ke 26 itu plus 12, terus kemudian, nah ternyata dari plus 3 ke plus 6 ini juga ada lagi. Nah, namanya rasio tetap itu makanya dikatakan bertingkat, dikatakan bertingkat yaitu dikali 2 karena plus 3 dikalikan 2 plus 6 terus ke plus 6 dikalikan 2 plus 12 terus plus 12 dikalikan plus 24 itu plus 12 dikalikan 2 24 terus kemudian plus 2. Nah, deret selanjutnya itu plus 24 dikalikan 2. Terus deret selanjutnya lagi baru plus 24 dikalikan 2 berapa? 48 kan? Nah, terus kemudian habis itu berarti otomatis 48 kali 2 plus 9 6. Nah, otomatis suku sebelumnya kan tadi 50. Nah, 50 itu kan berarti plus 24 dikalikan 2 sama dengan 48. Oh, berarti 50 tambah 48. Berarti jawabannya apa? 9, 98 kan? Nah, terus kemudian habis itu kan 48 plus 48 dikalikan 2. Nah, plus 9 6. Baru habis itu tadi 98 ditambah 96. Berarti kita dapatkan 194. Nah, jadi untuk awal-awal biasanya dikasih pembuka-pembuka deret-deret yang masih cukup-cukup mudah kalau kita melihatnya. Cuman kita sering sering latihan soal latihan latihan soal aja supaya kita bisa cepat menjawab gitu. Terus itu untuk jawaban nomor 24. Untuk jawaban nomor 25, langsung aja kita ke pertanyaan nomor 25. Kita lihat dulu dereknya. Di sini kan dereknya satu eh, di sini kan dereknya 1, 100, 4, 95, 9, 90, 16. Nah, kalau kita cek, nah 1 sama 100 ini
terus kemudian ada 95, 90, terus 16. Nah, kita mengecek kalau kita hubungkan 1 sama 100 ini kayaknya nggak make sense gitu loh. Oleh karena itu coba kita lihat. Nah, makanya kita harus fasih dengan bilangan-bilangan. Coba kita lihat di sini 1, 4, terus kemudian 9, terus 16. Nah, deret ini kan deret ganjil. Ini deret ganjil suku pertama, suku ketiga, suku kelima, suku ketujuh. Nah, kalau kita cek 1, 4, 9, 16 ini merupakan deret bilangan kuadrat. Nah, terus kemudian 100, 95, 90 ini merupakan deret aritmatika. Terus coba kita cek 100 ke 95 kan mengurang 5, terus 95 ke 90 itu kurang 5 juga. Nah, dari sini kita eh, bisa dapat apa? Bisa dapat deret selanjutnya. Oh, berarti setelah 90 kita kurangkan 5 dapatnya 85. Berarti di sini 85. Terus kemudian 16, setelah 16 itu apa bilangan 16 itu kan bilangan kuadrat, yaitu 4 kuadrat. Berarti dapatnya berapa? 5 kuadrat. Otomatis jawabannya apa? 85 dan 25. Jadi ini merupakan ada dua deret disatukan dalam suatu barisan. Nah, itu namanya dua deret independen yang dimana saling nggak berhubungan. Nah, ada deret ganjil. Deret ganjil itu artinya deret berada di posisi ganjil, yaitu posisinya suku pertama, suku ketiga. Nah, itu namanya deret ganjil. Kalau deret genap berarti dia itu berada di posisi genap, yaitu eh, suku kedua, suku keempat, suku keenam. Nah, itu namanya deret ganjil dan deret genap. Terus kemudian kita cek, berarti suku berikutnya adalah 5 kuadrat sama dengan 25. Terus suku suku yang untuk 195, 90 itu berarti 85. Nah, dari sini kita Minta dua dapatkan ratus Serius? berarti 85 sama 25. Nah, itu berarti selanjutnya itu adalah 8 sama 25. Terus kemudian itu untuk pertanyaan 25. Terus kemudian untuk pertanyaan 26, untuk pertanyaan 26 ini lumayan harus memikirkan karena kita cukup kesulitan untuk mengerjakan soal-soal seperti Siapa ini, itu? mengetahui pola-pola. Untuk mengetahui pola-pola yang sering dipakai dalam deret itu, salah satunya itu adalah kita sering membaca soal latihan. Nah, dengan membaca soal latihan, membaca soal-soal, terus sama pengkunci jawaban, terus kemudian kita sering latihan soal. Nah, dari situ kita muncul yang namanya pinter nyari pola gitu. Terus kemudian kita cek. Nah, 1, 2, 5, 9, 16, 27. Kalau kita cek satu kedua itu kan +1, +3, terus +4, plus eh, plus apa? Plus ini ini kita ngelihat bahwa dia itu agak cukup susah kan. Nah, makanya kita ngelihatnya dari mana? Nah, namanya Fibonacci. Nah, Fibonacci itu barisan Fibonacci itu apa? Nah, barisan Fibonacci itu suku suku yang cara kita mendapatkan suku itu berarti dia itu didapat dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Jadi 5. Coba kita cek 5. 5 itu dapatnya 1 plus 2. Nah, 1 plus 2 ini kan 3. Nah, belum make sense. Coba kita cari, berarti dia itu ditambah sama suatu bilangan asli gitu loh. Suatu konstanta. Itu +2. Coba. 1 tambah 2 terus tambah 2. Nah, berarti dapatnya 5. Terus coba kita uji lagi 9. 9 di sini 2 tambah 5, 7 kan? Nah, kok kita tambahkan 2. Nah, itu konstan. Nah, 7 tambah 2, 9. Oh, berarti benar 9. Terus kemudian cara dapatnya 16. 5 tambah 9. 5 tambah 9 berapa? 14 kan? Nah, 14 tambah 2. Oh, berarti kita dapatkan 16. Terus kemudian cara dapat 27. Cara dapat 27 berapa? 9 tambah 16, 25. Ditambah 2. Berarti dapatnya 27 kan? Nah, terus berarti suku selanjutnya itu 27 tambah 16 tambah 27 dulu. 16 tambah 27 berapa? Nah, itu 43 terus ditambah 2. Berarti kita dapatkan apa? Kita dapatkan 45, terus kemudian suku selanjutnya 27 tambah 45 tambah 2. Berarti 27 tambah 45 tambah 2 berapa? 27 tambah 45 sendiri itu 72, terus ditambah 2 adanya 74. Oh, berarti jawaban dari sini itu adalah 45 sama 74. Nah, kalau saya ngelihat sekilas itu kalau misalkan kita masih kurang fasih terhadap deret-deret itu biasanya kita susah untuk mencari polanya. Nah, salah satunya dengan kita mencari polanya itu gimana caranya? Yaitu sering-sering latihan soal. Nah, itu untuk pertanyaan 26. Kita lanjut ke pertanyaan 27. Nah, terus untuk pertanyaan 27, kita cek.
biasanya kita ngeceknya itu kan plus 2 plus 3 plus 5 perkalian, pembagian, atau mungkin pola-pola pola deret ganjil, deret genap. Nah, itu salah satu banyak pola dari deret-deret. Nah, terus kemudian yang perlu kita perhatikan itu bilangan kuadrat, bilangan kubik. Nah, itu juga kita lihat. Nah, coba kita cek. Nah, nol di sini di kalian dikasih nol deret 0, 6, 24, 60, 120. Nah, dari sini kita dapatkan, coba kita cek cara dapat nol, terus 6, 24, 60, 120. Nah, coba. Nah, kalau kita mau nyari pola perkalian, penjumlahan, terus kemudian pengurangan dari sini, itu cukup susah. Kenapa? Karena di sini meningkatnya coba 0 ke 6 itu plus 6, terus 6 ke 24 itu plus 18. Dari mana? Eh, Agak susah nanti itu apa untuk mencari polanya kalau kita pakai penjumlahan. Nah, makanya kita ingat-ingat juga. Nah, nol di sini kan mendekati angka satu. Nah, terus kemudian 6 itu mendekati angka 6 itu mendekati 6 itu mendekati apa? 6 itu mendekati 9. Nah, 9 itu kan apa? 6 itu mendekati 8. Kan 8 itu bilangan kubik. Nah, terus 24 itu mendekati 27. Terus kemudian 60 itu mendekati 64, 120 itu mendekati ke 125. Nah, oh berarti kita bisa pakai apa? Pola bilangan kubik tapi dikurangi suatu eh, bilangan itu sendiri, suatu bilangan asli juga. Nah, coba nol. Kalau kita lihat, suku pertama tadi kita dapatnya nol. Nah, dapatnya nol kita dapatkan, kita bisa mencari pola. Oh, berarti 1/3 dikurangi satu. 1/3 kita cek. Dikurangi satu benarkah dia itu nol? Oh, berarti jawabannya 1/3 benar. Terus kita cek lagi 6. Cara dapat 6 itu kita bisa nyari 8 kurang 2. 8 itu kan 2/3. 2/3 itu dikurangi 2 sama dengan 6. Terus coba lagi kita 3/3 dikurangi 3. 3/3 itu 27. Nah, makanya kita harus tahu pola-pola bilangan kubik. Bilangan kubik itu berapa aja, satu sampai 5, terus 5 sampai 10 itu kubik berapaan gitu loh. Terus sekarang 3/3 dikurangi 3. Bener gak 24? Nah, ternyata benar. 3/3 itu 27. 27 kurang 3 itu jawabannya 24. Nah, terus kemudian 4/3 dikurang 4. Nah, bener gak 60? Nah, 4/3 itu berapa? 4/3 itu 64 dikurangi 4, 60. Nah, terus kemudian habis itu 5/3 dikurangi 5. 5/3 itu 125. Dikurangi 5, 120. Oh, berarti rumusnya itu adalah n maka 3 min n. Coba kita suku ke 6. Suku ke 6 itu, suku berikutnya kan suku ke 6. Nah, berarti 6/3 min 6. 6/3 itu berapa? 216. Dikurangi 6 berapa? 210. Nah, terus kemudian suku setelahnya. Suku setelahnya itu kan suku ke-7. Berarti 7/3 dikurangi 7 sama dengan 300. 7/3 itu berapa? 343. Dikurangi 7 berarti 336. Nah, jadi kita harus fasih bilangan-bilangan yang berbentuk kubik. Misalkan 1, 18, 27, terus kemudian 64, terus kemudian 125, terus kemudian 216, terus kemudian 343. Nah, itu salah satu merupakan bilangan-bilangan kubik yang dimana kita harus sangat fasih banget gitu loh. Nah, itu untuk pertanyaan 27. Terus kemudian untuk pertanyaan 28. Untuk pertanyaan 28, nah ini cukup mudah. Kenapa? Karena kita mainnya itu pola Pernah pola pola main bilangan Roblox. campuran, yaitu operasi Ada campuran. Operasi orang campuran lain, itu kan ada perkalian, terus tapi Robloxnya Sony, tapi nama orang ada operasi campuran, perkalian, terus lainnya kemudian pengurangan, juga terus Sony. kemudian ada pembagian. Nah, coba kita cek 4 ke 12. Kita kalikan 4 ke 12 itu 4 4 itu dikalikan berapa supaya jadi 12? Nah, dikalikan 3. Berarti make sense sama 3 gitu kan. 4 kali 3, terus kemudian habis itu 12 ke 7 itu ngurangnya 5, terus 7 ke 21 itu kalikan 3. 21 ke 16 itu ngurangnya 5. Nah, 16 itu ke 48 itu kali 3. Nah, berarti 48 berarti ngurang 5. Terus habis itu kali 3. Kenapa? Karena polanya itu adalah kali 3 kurang 5. Terus kemudian berarti 48 dikurangi 5. 48 dikurangi 5 kita dapatkan 43. Oh, berarti 43. Terus kemudian 43 kali 3 berarti kita dapatkan 100. 4 kali 3 kali 3 kita dapatkan 129. Otomatis jawabannya adalah 43 sama 129. Nah, ini namanya pola operasi campuran berulang kali kurang. Nah, itu salah satu yang cukup mudah saya ngelihatnya. Terus kemudian kita lanjut ke pertanyaan 29. 29 di sini kalau kita cek
23, 28, 38, terus kemudian 49, 62 sampai seterusnya. Kalau kita ngeceknya pakai penjumlahan 23 ke 28 5, terus 5 10, terus kemudian habis itu 11, terus kemudian 49 ke 62 itu 13. Nah, ini kurang make sense gitu kita kalau melihatnya. Nah, coba kita cek. Nah, caranya gimana? Gimana caranya dapat 28? 28 ini kan deket banget sama 23. Nah, coba 23 itu coba 2 tambah 3 berapa? 5 kan? Berarti 5 ditambah 23 berapa? 28. Oh, berarti coba kita cek berarti dia itu merupakan proses dari suku sebelumnya gitu loh. Nah, coba sekarang 38. Nah, 2 tambah 8 itu 10. Nah, berarti 10 tambah 28 berapa? Nah, 10 tambah 8 38. Oh, berarti bener 38. Terus sekarang 49. Cara dapat 49 bener gak? Caranya sama. 38. 3 tambah 8 berapa? Nah, 11. 11 ditambah 38 berarti dapatnya 49. Oh, berarti benar. 62. Nah, gimana caranya dapat 62? 4 tambah 9 berapa? 13. 13 tambah 49 kita dapatkan 62. Nah, suku selanjutnya caranya sama. 6 tambah 2 berapa? 8. 8 tambah 62 berapa? 68 gitu loh. 6 tambah 62 tambah 8 itu adalah 70. Nah, terus kemudian 70. 7 tambah 0 berapa? Nah, 7. Berarti otomatis 70 tambah 7. Berarti 7 itu 7. Oh, berarti suku selanjutnya adalah 70 sama 7 itu 7. Oh, berarti cara deret ini itu didapat dari suku sebelumnya ditambah dengan jumlah digit-digit suku sebelumnya. Itu ya. Nah, itu untuk pertanyaan 29. Terus kemudian pertanyaan 30. Nah, pertanyaan 30 kita lihat dereknya. 1, 5, 9, 2, 10, 8, 3, sampai seterusnya. Ini dereknya. Terus kemudian kita cek, kalau kita ngelihatnya, kita pakai penjumlahan pengurangan perkalian dulu. Nah, supaya kita ngeceknya kalau bilangan-bilangan kecil itu kayaknya biasanya mainnya di situ. Nah, 1 ke 5 itu plus 4, 5 ke 9 itu plus 4 juga, 9 ke 2 itu malah minus 7, terus kemudian plus 8, terus kemudian minus 2, terus kemudian minus 5. Nah, itu gak apa gak make sense kalau kita mencari polanya gitu loh. Nah, oleh karena itu apa? Kita cek. Nah, di sini. Nah, di sini kita cek. Di sini ada angka 1, di sini 2, terus ini 3. Nah, dia itu tiap apa? Tiap lompatan tiap ini di sini diapit oleh dua suku gitu. Satu kedua diapit dua suku. Dua ketiga diapit dua suku gitu loh. Nah, coba 5 ke 10 berapa? Apa nambahnya 5 kan? Nah, nambahnya 5 terus kemudian 9 ke 8 itu ngurangnya 1. Oh, berarti suku di sini kita dapatkan apa? Suku di sini kita dapatkan 10 tambah 5. Nah, terus kemudian habis itu suku selanjutnya apa? Nah, kita cek. Nah, berarti kita dapatkan 8 kurang 1 yaitu 7. Berarti jawabannya apa? 15 sama 7. Nah, berarti kita mainnya jadi itu mainnya lompat 1 ke 2, terus 2 ke 3, terus kemudian 5 ke 10, terus 9 ke 8. Terus berarti kita main lompat-lompat terus gitu loh. Pokoknya tiap suku yang kita peroleh selanjutnya itu pasti diapit dua suku dengan deret yang berbeda gitu loh. 3 deret. Nah, jadi 3 deret dihimpun jadi 3 hal gitu loh. Nah, deret A posisinya itu masing-masing ternyata punya pola masing-masing gitu. Itu terus kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan 31. Nah, untuk pertanyaan 31 kita cek. Nah, ini cara mendapatkan 1, 2, 6, 15, 31. Nah, di sini kita cek. Nah, kalau kita pakai penjumlahan dulu, 1 ke 2 plus 1 plus 4, terus kemudian plus apa? Plus 9, terus kemudian 15 ke 31 itu plus 16. Nah, itu kalau kita ngelihatnya itu masih kurang apa ya kurang make sense, yaitu kita dapatnya apa, coba 1 ke 2 itu plus 1, terus 2 ke 6 itu plus 4, terus kemudian 6 ke 15 itu plus 9, terus 15 ke 31 itu plus 16. Nah, ternyata selanjutnya itu apa, 1, 4, 9, 16. 1, 4, 9, 16 itu bilangan apa, bilangan kuadrat. Otomatis apa, otomatis kita lihat kalau 1, 4, 9, 16 itu bilangan kuadrat berarti selanjutnya juga plusnya bilangan kuadrat. Setelah 16 apa? 25. Berarti 31 tambah 25. Berarti berapa? 56. Terus kemudian 56 ditambah setelah 25 apa? 36. 56 tambah 36 berapa? Nah, berarti dapatnya 92. Otomatis kita dapatkan 56 sama 92. Nah, di sini kita harus sering-sering untuk mengerjakan soal-soal yang berpola seperti itu bilangan kuadrat sempurna gitu.
Itu terus kemudian kita lanjut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita masuk ke pertanyaan 32. Untuk pertanyaan 32 kita cek pertanyaan 32 80 40, 50 sama 25, 35 sama 17,5. Nah, caranya kita ngecek kalau saya ngelihatnya itu biasanya kalau DRD itu 8 ke 40. Nah, ini hubungannya apa? Nah, cara cara ngelihatnya itu oh berarti dibagi dua karena dapatnya 40 kita dapatnya 80 bagi dua kan. Nah, terus kemudian habis itu eh 40 ke 50 itu adalah plus 10 kan. Nah, terus kemudian plus 10 terus kemudian 50-nya dibagi dua dapatnya 25, terus kemudian 25-nya tambah 10, dapatnya 35, terus kemudian 35-nya dibagi 2, 17,5, terus ditambah 10, 27,5, terus kemudian 27,5 dibagi 2, 13,75. Otomatis jawabannya adalah A gitu. Itu ya. Berarti mainnya adalah pembagian sama penjumlahan. Bagi 2 kali tambah 10 gitu. Nah, itu ya. Terus kemudian lanjut ke pertanyaan 33. Nah, untuk pertanyaan 33 ini kita lihat di sini dia akan disediakan 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13. Nah, ini merupakan digit-digit yang agak susah untuk kita reka, tapi kalau kita ngerti pola, sering lihat polanya, ini cukup mudah. Terus coba kita cek. Nah, eh kalau kita cek 1, 2, 3, 4 itu kan bilangan berurutan. Terus 6, 9, 13 tiba-tiba beda. Bukan 5, 6, 7. Nah, cara ngelihatnya gimana? Kita pasti dia itu pakai penjumlahan-penjumlahan yang lain gitu loh. Nah, berarti dia itu mainnya lompat-lompat penjumlahannya. Nah, contohnya apa? 4. 4 cara dapatnya 4. Biasanya coba kita cek dari sini. 4. 4 itu dapatnya dari 3 tambah 1. Nah, terus bener kan? Berarti 4 itu dapatnya 3 tambah 1. Terus kemudian 6. 6 itu dapatnya dari apa? 4 tambah 2. Berarti terus kemudian 9. Bener gak? 6 tambah 3. Oh, berarti bener. Berarti 6 tambah 3. Berarti cara dapat suatu suku itu suku sebelumnya ditambah 3 suku sebelumnya gitu loh. Nah, terus kemudian ditambah 3 suku sebelumnya. Ditambah suku apa? Ditambah ketiga suku sebelumnya gitu loh. Terus itu 13. Cara dapat 13 berapa? 9 tambah 4. Oh, berarti dapatnya 13 benar. Nah, sekarang cara dapatnya ini. Cara dapatnya yang selanjutnya. 13 tambah 6. 19. Terus kemudian suku selanjutnya. Berarti kita dapatkan apa? 19 tambah 9. 28. Oh, berarti jawabannya adalah 19 sama 28. Nah, gitu. Berarti kalau dia itu tiba-tiba berbeda angkanya, oh berarti dia itu pakai apa? Pakai penjumlahan dari suku-suku yang lainnya. Entah itu dia acaknya yang dari mana. Yang penting kita mencari faktor-faktor apa yang cocok gitu. Nah itu. Terus kemudian habis itu kita masuk ke pertanyaan 34. Nah, di sini berapakah nilai dari 2025 kuadrat dikurangi 2024 dikalikan 2026? Nah, kalau kita hitungnya manual pasti kita akan kesusahan. Nah, ini kalau kita hitungnya manual itu pasti kesusahan. Nah, caranya gimana? Caranya kita cek 2025, 2024, 2026. Itu kan bilangan yang saling kita lihat berdekatan atau kita berurutan. Nah, otomatis caranya gimana? Caranya itu kita cek, kita pakai pemisalan aja. Kalau 2025-nya kita misalkan X, berarti 2024 apa? X dikurangi 1. Kenapa? Karena 2024 itu adalah 2025 dikurangi 1. Kalau 2026 berarti X plus 1. Coba kita ganti. Nanti kita mengerjakannya akan cukup mudah gitu loh. Nah, itu terus kemudian kita cek. Nah, di sini strateginya. Anggap X itu sama dengan 2025. Maka 2024 itu bisa kita tulis adalah X min 1. Terus kemudian dan 2026 itu kita bisa anggap X plus 1. Nah, soalnya itu akan menjadi gimana? Soalnya itu akan menjadi X kuadrat Selamat malam, Ibu. ya, X min 1 Di mana ini? Jaga. Di rumah ini, Ibu. dikalikan X plus 1. Nah, terus kemudian X min 1. X min 1 dikalikan X plus 1. Kita kerjain dulu. Nah, X min 1 dikalikan X plus 1. Kita Ibu, dapatkan apa? Ini kan selisih kuadrat. Mar masih A sadar, min Ibu. B kali A plus B. Dapatnya A kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti dapatnya X kuadrat min 1 kuadrat. Nah, terus Mau kemudian bawa di puskesnya, Ibu. X kuadrat min 1. Oh, berarti kita masukin ke dalam. Nah,
Ya, Kita itu lagi masukin yang Bu. X kuadrat dikurangi X min 1 kali X plus 1, X kuadrat dikurangi X kuadrat min 1, X kuadrat min X kuadrat berapa? 0. Minus ketemu minus plus, berarti 1. Berarti jawabannya adalah 1. Berarti soal Hmm. yang kompleks seperti ini, itu mudah kita kerjakan pakai Pak cara Mikael Sudah di tadi mute, apa Pak sudah salat. soal tadi Mikael. rumah Gitu. Ibu. Ada pas Pak ada Mikael mengganggu, tolong di mute, Pak. Oke. Terus yang kemudian, dispo. Oh, kalau dispo kurang tahu, kalau abang ada cuma ada bilang sih kata all obat sudah, kalau dispo kurang tahu lagi kalau terus abang ada bahwa ini kita apa. ngerjain kalau misalkan Oh iya Izin iya. Bang soal Mikael, selanjutnya. Bang Nah, Abraham. soal Iyo tiap selanjutnya hari juga itulah Ibu untuk berapakah nilai yang dari penting untuk maintenance dah ya. 37,5% dari 2/3 dari Tiap hari satu 88 kali Ibu. 88. Nah, ini biasanya kita bisa mengecek kalau ada perkataan dari itu biasanya Hmm, dikali. 37,5% dikalikan masanya itu kan 2/3 Ibu. dikalikan 88. Nah, coba kita cek. Nah, berarti 3,75%. Iyo. Nah, terus kita Dan memang DP kalikan saluran pernapasan so 2 per menyempit Ibu. 3 DP saluran dikalikan pernapasan so menyempit. 88. Jadi Nah, memang caranya gimana? Caranya gitu persennya itu ini 37,5 ya. iyo Nah, Ibu. 37,5 itu diubah jadi pecahan. Berarti itu jadinya berapa? 375 per. Itu kan ada koma. Awalnya kan per 100, berarti jadinya per 1000 gitu loh kan. Oh, iya Times, Ibu. terus Ah. 2/3, terus kemudian dikalikan 88. Nah, terus Untuk kemudian ini 375 berarti per kalau 1000 apa nih kita mau itu coba masih lihat bisa dulu ke disederhanakan. sana Jo Ibu. Coba kita bagi dengan 25 atau 125. Berarti dapatnya Iya, berapa? artinya ini iyo Dapatnya ini itu mana? adalah 3/8. Enggak Nah, sih. kemudian sama-sama dibagi eh sama-sama dibagi 125. Ya, cuman mau 125 ganti bagi dulu ini 3 Maaf, itu soalnya Mas jadi masih Samsul. belum dari Mas Samsul, olahraga kok maaf. masih 75 dibagi Mas mahasiswa Mikael gitu kelas. lagi 125 dulu. itu dapatnya 3. Sudah Terus Ibu, sudah kalau 1000 makan dibagi sudah Ibu. 125 itu dapatnya 8. Waalaikumsalam. Nah, terus kemudian di sini 3 sama 3 coret, Iya 88 Ibu, dibagi siap. 8 berarti dapatnya berapa? 111, 111 kali Oh 2 ya, berarti 22. nanti mau bawa Berarti Ibu. jawabannya adalah 22. Gitu ya. Nah, berarti Oh, ini jawabannya adalah C, oke siap yaitu siap Ibu. 22. Nah, kita cek itu benar. Nah, berarti kalau ada soal-soal persenan seperti ini, itu cara gampangnya itu kita ngelihatnya dia itu pakai kita ubah dalam bentuk pecahan kalau perkalian gitu. Nah, karena kalau kita pakai persenan atau koma itu malah membawa ke tingkat kesulitan gitu loh. Itu terus kemudian habis itu soal selanjutnya pertanyaan 36 itu 55 dikalikan 38 nilai 45 dikalikan 38 terus kemudian 55 dikalikan 62 terus 45 dikalikan 62. Nah, cara ngeceknya eh kita kalau ada soal seperti ini, itu kita pakai pakai distributif. Nah, ini mungkin kalau kita belajar soal SD itu pernah. Jadi kalau misalkan AB plus AC, nah ini ada yang sama kan? Nah, A-nya itu kita keluarin. Nah, A dikalikan B plus C. Nah, berarti sama. Yang ini juga sama kerjanya. Gimana? Nah, berarti sama dengan ini. Antara ini sama ini. Itu kan samanya di 38. Nah, 38-nya kita keluarin. Nah, 38, 55 tambah 45. Jadi di sini 38 dikalikan 45. 38 dikalikan 55. Di sini 38 dikalikan 45. Terus kemudian selanjutnya 62. Nah, di sini yang ini yang sama apa? 62 kan? Nah, otomatis 62-nya kita keluarin. 62 buka kurung. Terus 55 tambah 45. Terus kemudian 55 tambah 45 berapa? 100 kan? Berarti 38 dikalikan 100 tambah 62 dikalikan 100. Nah, terus kita dapatkan adalah 3.800 tambah 6.200. Nah, berarti kita dapatkan berapa? 3.800 tambah 6.200 adalah 10.000. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah 10.000. Itu terus kemudian itu berarti kita cek apakah ada jawabannya? Oh, berarti ada. Bentar. Kok belum ada? Bentar ya. 6.200 6.200 ini harusnya di sini ada 10.000 ya harusnya ya. Bentar. Kayaknya ada yang salah deh. Itu 38 100 itu 3.800 ditambah 6.200 itu dapatnya 10.000. Kemarin mungkin jawabannya di sini ada ketikannya, di sini harusnya 10.000. Nah, jawabannya di sini 10.000. Nah, oke. Terus kemudian itu jawabannya D. Nah, terus kemudian kita lanjut ke pertanyaan 37. Pertanyaan 37, jika X-nya itu sama dengan akar 10 plus
akar 22/9, berapakah nilai dari X kuadrat? Nah, kalau ada soal-soal seperti ini, itu cara gampangnya kita mengerjakannya itu pakai cara eh, kerjain dulu yang kerjain dulu yang paling dalam gitu loh akarnya. Nah, akar 9 berapa? Kita cek. Nah, akar 9 itu Nah, plus, nah, 22. Nah, akar 9 itu berapa? 3 kan? Nah, terus kemudian kita kerjain lagi. Akar 10 tambah akar 22 ditambah 3 berarti dapatnya akar 25 kan? Nah, akar 2 dari 25 berapa? 5. Berarti jawabannya adalah akar 10 plus 25. Terus kemudian berarti plus 5 ya. Kenapa? Karena akar dari 25 adalah 5 sama dengan akar 15. Oh, berarti nilai X-nya itu adalah akar 15. Nah, terus kemudian yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu adalah X kuadrat plus 1. Berarti kita dapatkan X kuadrat plus satunya X kuadrat. Kalau X-nya kan akar 15, kalau dikuadratin berarti akarnya hilang. 15 tambah 1 sama dengan 16. Oh, berarti jawabannya adalah 16. Itu ya. Berarti ini berarti ini jawabannya 16, pertanyaan 37. Terus kemudian habis itu kita eh kerjain yang nomor 38. Nah, 38 di sini kalian diberikan kalian diberikan jika A sama dengan 1,23 apa 1,234 dan B itu 0,234, maka nilai dari A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, di sini yang kalian nggak harus mensubstitusikan atau kalian pakai kalkulator gak usah. Nah, kenapa? Karena soal-soal seperti ini itu hanya menggunakan manipulasi aljabar aja gitu sedikit. Nah, yang perlu diingat bahwa kalau kita ketemu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat itu biasanya itu polanya itu adalah dia itu merupakan bentuk kuadrat sempurna dari A min B kuadrat. Nah, jadi kalau A min B dikuadratin itu dapatnya ini. Oh, berarti akibatnya apa? Akibatnya apa? Berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat sama dengan A min B dikuadratin. Nah, coba kita cek kalau misalkan kita masih bingung, bener gak A min B dikuadratin? Kalau kita jabarin itu adalah dapatnya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, A min B kuadrat itu artinya A min B kali A min B sama dengan, nah, A dikalikan A itu A kuadrat, A dikalikan A min B kita sebar, min AB, terus min B kali A, min AB, plus min B dikalikan min B, plus B kuadrat. Nah, terus kemudian min AB berarti A kuadrat, min 2AB plus B kuadrat. Nah, oh berarti otomatis kita dapatkan, oh berarti benar kan? Berarti A kuadrat min 2AB plus B kuadrat sama dengan A min B kuadrat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang ini bisa kita langsung rubah. Nah, akibatnya yang ini kita bisa langsung abah sama dengan A min B dikuadratin per A min B gitu. Terus kemudian sama dengan, nah ini A min B dikuadratin, ini kan sama-sama A min B di bawah. Berarti kalau kita bagi berarti dapatnya A min B. Nah, terus kemudian habis itu A-nya apa tadi? 1,234 terus dikurangi 0,234 berarti ini yang belakang hilang semua berarti dapatnya 1,00 atau bisa kita tulis adalah 1. Itu ya. Terus berarti jawabannya untuk soal nomor 38 ini adalah jawabannya adalah 1. Nah, berarti jawabannya A ya. Nah, terus kemudian habis itu kita masuk ke pertanyaan 39. Untuk pertanyaan 39 di sini kalian dikasih soal-soal seperti ini. Kalau kita jabarkan lebih ini 1. Nah, 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4. Ini cara gampangnya itu kalian kerjain yang paling bawah. Nah, 2 plus 1. Nah, sekarang 3 plus 1/4. 4 kali 3 tambah 1. 4 kali 3 12. 12 tambah 1 adalah 13/4 gitu. Nah, terus kemudian 1 dibagi 2 plus 1. 1 dibagi 13/4 berarti jadinya 4/13. Nah, sama dengan 1 per, nah,
Terus kemudian habis itu 2 tambah 4 per 13 kalau kita sederhanakan menjadi pecahan biasa gimana? 13 kali 2 tambah 4. 13 kali 2 berapa? 26. 26 tambah 4 berapa? Nah, itu 30. Berarti 30 per 13. 1 dibagi 30 per 13 berapa? 13 per 30. Nah, itu berarti jawabannya adalah 13 per 30. Nah, berarti otomatis jawabannya adalah A gitu. Itu. Terus kemudian habis itu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sebuah proyek. Nah, ini masuk kita ke eh, perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, sebuah proyek dapat diselesaikan oleh 8 pekerja dalam 15 hari. Jika setelah 9 hari bekerja, proyek terhenti selama 3 hari, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan agar proyek selesai tepat waktu? Nah, jadi proyeknya itu dikerjain selama 9 hari, habis itu terhenti. Nah, terus kemudian habis itu sisa harinya setelah 9 hari kerja berarti berapa? Bekerja itu jadinya itu 9 min apa? Berarti 15 dikurangi 9 kan? Berarti tinggal berapa? 6 hari. Nah, terus kemudian habis itu. Nah, ini masih 8 orang. Nah, ini masih 8 orang. Nah, terus kemudian habis itu pokoknya dia itu selesainya harus 15 hari. Nah, dia itu proyeknya terhenti selama 3 hari 3 hari. Nah, caranya kita ngelihatnya gimana? Dia itu eh setelah berhenti 3 hari otomatis apa? Padahal sisanya itu 6 hari. Berarti otomatis apa? Berarti waktu yang harus selesai itu karena dia itu mau tepat-tepat berarti 3 hari lagi kan. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita biasanya eh, kalau cara gampangnya itu kita ngeceknya itu pakai kolom aja. Nah, cara kolom, terus ini ini pekerja, terus kemudian ini waktu, terus kemudian tadi untuk 8 orang itu sisanya itu dia itu bisa dikerjain dalam 6 hari. Nah, terus kemudian dia itu maunya 3 hari. Nah, kenapa? Karena maunya tepat waktu. Nah, terus kemudian apa? Eh berarti di sini kita misalkan X. Nah, kita cek. Nah, terus kemudian caranya kalau udah kayak gini, nah caranya, coba kita cek pekerja dan waktu itu perbandingan senilai atau perbandingan bernilai. Nah, pekerja, pekerja dan waktu itu perbandingan berbalik nih, berbalik nilai. Kenapa? Karena semakin banyak pekerja, semakin sedikit waktu gitu loh. Semakin sedikit waktunya yang dibutuhkan. Nah, semakin banyak waktu, semakin sedikit pekerja. Nah, jadi itu. Jadi makin banyak yang lain tuh makin dikit. Yang makin banyak yang lain, makin banyak yang lain juga. Makin makin dikit yang lain juga. Otomatis apa? Kalau berbalik nilai berarti tinggal apa? Tinggal dikalikan lurus gitu loh. Dikalikan lurus. Maksudnya gimana? Nah, ini maksudnya 8 kali 6 itu sama dengan X kali 3. Nah, maksudnya gimana? Berarti 8 dikalikan 6. Lurus itu maksudnya 8 gini gitu loh. Nah, 8 dikalikan lurus gini sama dengan ini dikalikan ini gitu loh. Berarti kita dapatkan apa? 8 dikalikan 6 sama dengan X dikalikan 3. Nah, terus kemudian kita dapatkan 3X. 8, X dikalikan 3, 3X. 8 kali 6 adalah 48. Berarti X-nya sama dengan 48 dibagi 3. Nah, berarti berapa? 16. Oh, berarti kalau 3 hari, berarti orangnya itu harus berjumlah 16 orang. Nah, berarti untuk 3 hari, orangnya orangnya harus 16 orang. Nah, yang dibutuhin berapa? Yang dibutuhin, yang dibutuhin, yang dibutuhin sebagai tambahan adalah, nah, dikurangi 16 sama jumlah orang awal, yaitu 8. Berarti jawabannya 8. Berarti adalah 8 orang. Karena apa? Karena dia itu berbandingan nilai, tinggal dikalikan lurus. Nah, itu, berarti jawabannya adalah 8 orang ya. Nah, ini, terus kemudian, habis itu, Selamat kita malam, masuk ke, Pak oke, Samsul. Mau oke, Pak. ngasih tahu ini laptopnya di charge dulu. Oke, oke, Pak.
Ya, nggak tolong dicas dulu ya. Sama ini em, barangkali bisa agak slow motion ya, Mas ya. Soalnya mungkin beberapa ada teman kita yang apa namanya background matematikanya memang memang basic sekali gitu loh. Jadi memang perlu soal yang pelan-pelan gitu ya. Oke, Jadi Pak. pelan-pelan aja. Ya Oke. kayak mungkin A min B pangkat 2 begitu ya. A min B pangkat 2 gitu. Itu bisa pelan-pelan aja. Mungkin kayak tadi 6 kali 8 tadi bisa di step-stepnya bisa didetailin gitu. Oke, Pak. Siap, Ya, Pak. makasih, makasih. Ya, Oke. mungkin Itu sebelum kita lanjut terlebih dahulu sambil mungkin Mas Samsul mau ngecas laptopnya gitu, sudah, Pak. mungkin sambil direview kembali yang soal nomor 40 tadi gitu ya. Oke. Ya, review kembali perbandingan senilainya dari mana gitu ya. Oh ya, Pak. Baik, Perbandingan Pak. berbalik nilainya, sorry tadi. Oke, silakan Oke. Mas Samsul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 40. 40 itu kan bahasnya sebuah proyek dapat diselesaikan oleh 8 pekerja dalam 15 hari. Nah, kalau kita bahasnya tentang pekerja sama waktu, itu biasanya masuknya ke dalam bentuk perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu nanti semakin besar pekerja, otomatis semakin waktunya sedikit kan. Nah, kalau semakin sedikit pekerja, pasti waktunya semakin banyak. Nah, dari situ berarti kita mengecek, oh berarti pekerja sama waktu itu hubungannya perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan senilai itu semakin banyak yang satu, berarti yang lain itu juga semakin banyak. Nah, itu namanya senilai. Nah, kalau misalkan perbandingan berbalik nilai itu cara ngerjainnya itu kalau biasanya itu cara cepatnya itu kalian tinggal buat kayak gini. Nah, pekerja kalau 8 8 orang, berarti dia itu butuhnya waktunya 6 hari. Nah, terus kemudian kalau untuk kita kan maunya dia itu tepat waktu. Nah, tepat waktu padahal dia itu udah terhenti 3 hari. Berarti otomatis apa? Berarti dia itu harus selesai 3 hari lagi. Nah, ini saya misalkan X gitu loh. Nah, kalau misalkan dia itu perbandingan berbalik nilai, berarti tinggal dikalikan lurus. Nah, lurus itu gini, 8 kali 6. Nah, terus X kali 3 itu disama dengan kan. Nah, 8 kali 6 sama dengan X kali 3. Nah, kalau perbandingan nilai gimana? Nah, kalikan silang. Nah, 8 dikalikan 3 terus sama dengan X kali 6 gitu loh. Nah, silang. Nah, berarti kalau perbandingan senilai itu dikalikan silang, terus kemudian kalau perbandingan berbalik nilai itu tinggal dikalikan lurus. Nah, di sini kita dapatkan 8 kali 6 sama dengan X kali 3, terus kemudian X kali 3 berapa? 3. eh, Coba kita kerjain yang 8 kali 6 adalah 48, terus kemudian X kali 3 adalah 4 apa? 3X. Terus kemudian habis itu tiganya kita pindah ruaskan, itu kan perkalian dipindah jadi pembagian. 48 dibagi 3 itu dapatnya 16. Oh, berarti untuk 3 hari orangnya itu harus nah, orangnya itu harus 16 orang. Nah, berarti yang dibutuhin berapa tambahannya? Berarti 16 dikurangi 8 yaitu 8 orang. Itu terus untuk nomor 40 seperti itu. Nah, jadi eh, kalau perbandingan senilai itu adalah tinggal dikalikan silang. Nah, dikalikan silang itu gimana? Nah, 8 kali 3 sama dengan X kali 6. Nah, itu maksudnya perbandingan tinggal dikalikan silang. Nah, perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai itu contohnya kayak gimana? Contohnya itu kayak semacam soal apa ya? Soalnya misalkan eh, sapi kalau misalkan ada dua, berarti banyak makanannya, misalkan 2 kilo lah. Nah, sapi 2 kilo, terus 2 kilo makanan, terus kemudian berarti kalau misalkan 3 sapi, otomatis apa? Otomatis makanannya harus bertambah juga. Nah, semakin banyak, otomatis yang lain juga semakin banyak. Nah, itu namanya termasuk perbandingan senilai. Nah, itu terus kemudian habis itu kita lanjut. Nah, untuk pertanyaan nomor 41. Nah, di sini eh, diberikan jika y-nya itu di antara 0 sama 1, manakah yang paling kecil? Nah, y kuadrat, y pangkat 3, y akar y sama seper y. Nah, cara ngelihatnya,
kalau dia itu bilangannya di antara 0 sampai 1, semakin tinggi pangkatnya itu semakin kecil gitu loh. Nilainya semakin kecil. Nah, otomatis apa? Nah, berarti kita cek. Nah, yang pertama itu dia itu bertanya Y kuadrat. Nah, kita kasih contoh. Misalkan paling gampangnya itu misalkan Y-nya itu sama dengan seperempat lah. Nah, berarti Y kuadratnya adalah seperempat dikuadratin kan? Nah, terus ini tinggal dikuadratin berarti seperempat dikalikan seperempat gitu loh kan. Nah, kalau dikuadrat gitu kan, seperempat sama dengan 1/16. Terus kemudian habis itu yang B tadi Y pangkat 3. Oh, berarti seperempat pangkat 3. Nah, atau kita bisa kerjain langsung 1/3 A per B pangkat 3 itu berarti semuanya dapat pangkat 3. Bisa itu. Nah, 1/3 per 4/3. 1/3 itu berapa? 1/4/3, 64. Terus kemudian yang C. Yang C itu adalah Y sama dengan 1/4. Nah, terus kemudian habis itu yang D. Nah, yang D itu kita dapatkan akar Y. Nah, akar Y. Nah, akar Y itu sama dengan akar dari 1/4. Nah, terus kemudian akar dari A per B itu kita bisa akar 1 per akar 4. Akar 1 berapa? 1 per akar 4 berapa? 2. Oh, berarti setengah. Terus kemudian habis itu eh 1 per yang E adalah 1 per Y. Berarti 1/4. Nah, terus sama dengan ini 1 dibagi 1/4 berarti jadinya 4/1. Berarti 4. Itu adalah kita cek 1/16, 1/64. Nah, semakin tinggi penyebut berarti itu semakin kecil. Nah, berarti jawabannya apa? D pangkat 3 gitu loh. Berarti ini yang paling kecil gitu. Berarti jawabannya itu adalah B gitu. Itu terus kemudian itu untuk part 1. Terus kemudian habis itu kita masuk ke pertanyaan part 2. Pertanyaan selanjutnya itu biasanya tentang kecukupan data. Nah, kecukupan data ini kita cek. Nah, berapakah nilai X dari X kuadrat dari yaitu kita mencari dikasih pernyataan 1 X kuadrat sama dengan 11, X-nya adalah akar dari X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Nah, kita cek satu-satu. Nah, terus berapakah nilai dari X? Berarti pernyataan 1 kita dapatkan. Nah, di situ kan X kuadrat sama dengan 16. Terus kemudian kita dapatkan X-nya itu sama dengan plus minus apa? Plus minus. Ingat, jangan lupa kalau dikuadratin kan itu bisa minus. Berarti akar dari 16. Akar dari 16 berapa? 4 kan? Berarti plus minus 4 gitu. Nah, oh berarti jawaban X-nya ada 2. Nah, yaitu 4 dan min 4. Nah, berarti pernyataan 2 gak cukup. Kenapa? Karena dia itu gak tunggal. Pernyataan 1 tidak cukup. Nah, caranya cukup itu supaya apa? Supaya dia itu tunggal gitu loh. Nah, terus kemudian habis itu nomor 2 kita dapatkan X kuadrat min X min 12. Nah, X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Nah, caranya itu gampang. Kalau di sini sama-sama minus semua, berapa kali berapa yang hasilnya 12, selisihnya 1. Selisihnya min 1. Berarti jawabannya adalah perkalian 4 sama 3. 4 sama 3 kan 4 kali 3 12. 4 sama 3 itu selisihnya 1 kan. Berarti kita buat 2 kurung. Nah, ini X min, terus ini X. Nah, terus kemudian habis itu tadi kalian ngasih 4, terus tinggal ngasih tanda. Karena di sini minus, berarti yang terbesar minus. Di sini X plus 3 sama dengan 0. Berarti diperoleh X-nya itu sama dengan 4 atau X-nya itu sama dengan min 3. Nah, berarti pernyataan 2 juga gak cukup. Kenapa? Pernyataan 2 tidak cukup. Nah, tidak cukupnya kenapa? Tidak cukupnya karena solusinya tidak tunggal gitu loh. Nah, atau biasanya unik. Nah, kalau ada kata unik itu biasanya eh, tunggal gitu loh. Berarti karena solusinya tidak tunggal. Nah, terus kemudian kalau analisis secara bersama. Nah, kalau bersama-sama apakah dia itu memenuhi? Coba kita cek. Tadi kita dapatkan apa? Salah satu solusinya adalah eh, 4 sama min 4 yang pernyataan 1, pernyataan 2.
4 sama min 3. Berarti solusi dari pernyataan 1 dan 2 kita dapatkan X-nya itu sama dengan 4. Yang sama kan di sini 4, di sini 4. Oh, berarti jawabannya adalah 4. Oh, berarti jawabannya apa? Jawabannya itu adalah yang A salah. Kenapa? Karena tidak cukup juga. Yang B itu juga tidak cukup. Berarti jawabannya adalah C. Dua pernyataan bersama-sama untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Oh, berarti jawabannya adalah C gitu. Itu ya. Terus kemudian habis itu kita masuk ke soal 43. 43 di sini sebuah taman berbentuk persegi panjang. Apakah luas taman tersebut lebih dari 100 meter persegi? Nah, keliling taman tersebut adalah 50 meter. Coba kita cek. Nah, kalau persegi panjang itu kan kelilingnya apa? Nah, kalau persegi panjang itu luas itu sama dengan PL kan, panjang kali lebar. Terus kemudian dan kelilingnya. Kalau keliling persegi panjang berapa? Kelilingnya itu sama dengan 2 dikalikan P tambah L. Nah, itu terus kemudian kita cek pernyataan 1. Yang ditanya apa? Ditanya eh, luasnya itu luas PL-nya itu apakah dia itu lebih dari 100 meter gitu loh. Nah, terus kemudian habis itu, nah pernyataan 1. Pernyataan 1 tadi memberikan apa? Kelilingnya. Kelilingnya kelilingnya itu sama dengan 50. Terus kemudian kelilingnya tadi apa? 2 dikalikan P plus L. Nah, P plus L itu apa? Panjang sama lebar gitu loh. 50. Oh, berarti sama-sama dibagi 2 kedua ruas. Berarti dapatnya apa? P plus L sama dengan 25. Nah, ini tidak, apakah ini udah cukup? Tidak cukup. Kenapa? Tidak cukup karena P dan L-nya itu masih bebas. Bebas gitu. Maksudnya nggak tunggal gitu loh. Nah, jawabannya itu harus tunggal. Nah, P-nya itu berapa, L-nya berapa. Nah, kenapa bebas? Bebas kalau kita misalkan panjangnya itu 20, L-nya itu 5. Terus misalkan P-nya 15, L-nya itu adalah 10. Nah, itu namanya bebas. Kenapa? Kenapa? Karena dia itu bebas kita ngasih angka berapapun. Nah, otomatis apa? Otomatis pernyataan 1 tidak tuh tidak cukup kan? Nah, terus kemudian pernyataan 2. Nah, pernyataan 2 di sini dikasihkan panjang sama dengan lebar ditambah 15 cm dari panjang, lebih panjang dari lebarnya, berarti lebar ditambah 15. Nah, ini kalau kita L-nya kita pindah ruaskan berarti P min L itu sama dengan 15. Nah, apakah ini cukup? Tidak cukup juga. Kenapa? Tidak cukup karena P dan L-nya itu bebas gitu loh. Nah, contohnya bebas itu kita bisa ngasih. Nah, P-nya 25, berarti L-nya itu adalah 10. Terus P-nya 30, berarti L-nya berarti supaya 15 berarti 15. Nah, itu nggak boleh. Nah, kenapa? Karena dia itu jawabannya P sama L-nya itu harus tunggal. Nah, sekarang ngecek kalau analisis secara bersama. Secara bersama. Nah, berarti kita dapatkan apa? Tadi dapatnya P, coba dapatnya P plus L itu sama dengan 25. Terus kemudian habis itu dapatnya P min L itu dapatnya 15 juga. Kalau kita jumlahkan, kita dapatkan apa? Kita dapatkan berarti P plus L ditambah P min L. P tambah P, 2P kan? Nah, terus L tambah min L, 0 kan? Nah, 25 tambah 25 berapa? 25 tambah 15 berapa? 40. Nah, oh berarti dapatnya sama-sama bagi 2, berarti P-nya sama dengan 20. Nah, P-nya sama dengan 20. Habis itu substitusi. Substitusi. Kita dapatkan P plus L sama dengan tadi 25 kan? P-nya udah dapat 20 plus L sama dengan 25. Oh, berarti L-nya sama dengan 25 dikurangi 20. Nah, terus sama dengan 5. Oh, berarti panjang sama lebarnya itu adalah 5. Terus kemudian kita dapatkan P L-nya itu adalah sama dengan 20 dikalikan 5. Sama dengan berapa?
100. Oh, berarti luasnya itu adalah 100. Oh, berarti bisa menjawab. Yaitu jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena dia itu tidak lebih dari 100. Jawabannya malah 100. Otomatis apa? Otomatis jawabannya pernyataan 1 sama 2 itu tidak cukup, tapi dua pernyataan bersama-sama itu cukup. Nah, berarti otomatis apa? Jawabannya adalah tetap C gitu loh. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pertanyaan tetapi pernyataan saja tidak cukup. Itu untuk part 3. Terus kemudian habis itu kita butuh 4 terus kemudian 4 part ya. Nah, berapakah total harga dari 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk? Nah, harga 3 apel yang ditanya apa? Coba kita cek. Nah, berapakah ini? Yang ditanya apa? Ditanya itu 1 apel berarti satu A atau kita bisa tulis A plus J gitu loh. Yang ditanya berapa gini. Terus kemudian pernyataan satu kita dapatkan harga 3 apel ditambah 3 jeruk itu sama dengan 180. Nah, terus kemudian habis itu, nah ternyata di sini sama-sama 3. Kalau kedua ruas dibagi 3, berarti dapatnya apa? 3A dibagi A plus C sama dengan 180.000 dibagi 3, berarti dapatnya berapa? 60.000. Itu, terus kemudian, oh berarti pernyataan apa? Pernyataan 1 itu pernyataan 1 saja cukup gitu. Itu, terus kemudian pernyataan 2 tadi kita diberikan apa? Harga 1 kilogram apel adalah 5.000 lebih mahal dari 1 kilogram jeruk. Berarti apel itu sama dengan jeruk ditambah karena lebih mahal berarti 5.000. Nah, otomatis apa? Nah, ini jawabannya adalah tidak cukup. Nah, kenapa? Karena A dan J-nya itu masih bebas gitu loh. Nah, jadi belum ada penentu lain. Nah, otomatis jawabannya adalah pernyataan 1 cukup, tapi pernyataan 2 tidak cukup. Nah, berarti jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Itu berarti jawabannya adalah A. Nah, itu untuk 4 part. Terus kita lanjut ke 45. eh Kita masuk ke 45. Di sini kita diberikan, nah, X dan Y adalah bilangan bulat positif. Apakah X ganjil? X plus Y-nya itu adalah bilangan ganjil. Terus X min Y-nya adalah bilangan ganjil. Nah, apakah X itu ganjil? Nah, caranya gimana? Nah, bilangan ganjil itu apa? Bilangan 1, 3, 5, 7. Nah, itu salah satu bilangan ganjil. Nah, terus kemudian pernyataan 1 kita cek. Pernyataan 1 itu X plus Y bilangan ganjil. Nah, dua bilangan yang penjumlahannya itu menghasilkan bilangan ganjil, caranya gimana? Nah, bilangan ganjil apabila dua bilangan tersebut harus genap sama ganjil gitu kan. Nah, kenapa? Karena kalau genap sama genap jadinya genap, terus kemudian kalau genap sama ganjil ganjil. Nah, tapi kalau ganjil sama ganjil itu genap. Otomatis apa? Tapi berarti tapi X dan Y tidak ada berapa? Belum tentu mana mana yang ganjil, mana yang genap ganjil gitu loh. Maksudnya itu gini, maksudnya X itu bisa genap, terus kemudian dan X itu bisa ganjil gitu loh. Nah, terus kemudian itu pernyataan 1, terus kemudian pernyataan 2 X min Y itu adalah bilangan, ini sama caranya. Nah, kalau pengurangan itu kan berarti otomatis apa? Berarti kalau pengurangan itu eh, berarti otomatis supaya dia itu menghasilkan bilangan ganjil, dua bilangan kalau disingkurangkan berarti harus genap sama ganjil. Kenapa? Karena kalau genap dikurangi genap itu dapatnya genap. Nah, kalau ganjil dikurangi ganjil dapatnya genap. Genap. Otomatis apa? Genap sama ganjil.
ganjil. Nah, dari sini, tapi X sama Y-nya itu belum tentu. Bisa jadi X-nya itu genap, tapi Y-nya yang ganjil. Nah, bisa jadi X-nya ganjil, tapi Y-nya yang genap. Otomatis apa? Berarti yang ini, yang pernyataan satu tadi tidak cukup, terus kemudian yang ini juga tidak cukup. Nah, terus kemudian sekarang analisis bersama. Nah, analisis bersama. Nah, karena eh, menghasilkan hasil yang sama, karena menghasilkan kesimpulan yang sama gitu loh. Kesimpulan yang sama kita dapatkan tidak cukup juga gitu loh. Nah, otomatis apa jawabannya yang paling cukup? Nah, karena di sini gak jelas gitu loh. Karena di sini masih belum ada kejelasan. Di sini tiba-tiba X bisa genap, X-nya ganjil. Karena dua-duanya itu punya kesimpulan yang sama. Otomatis apa? Otomatis jawabannya adalah yang benar apa? Dua, eh, jawabannya yang benar itu adalah pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, otomatis apa? Berarti dia itu butuh pernyataan yang lain. Nah, dari situ berarti otomatis apa? Jawabannya yang itu yang paling benar. Pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pernyataan. Nah, itu terus kemudian habis itu kita lanjut ke 46. Nah, 46 terdapat 5 bilangan berurutan. Diingat eh, 5 bilangan berurutan itu maksudnya gini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu merupakan bilangan berurutan. Berapakah rata-ratanya? Berarti terus kemudian habis itu eh, pernyataan satu bilangan terkecilnya adalah 10. Terus kemudian jangkauan selisih terbesar dan terkecilnya dari bilangan tersebut adalah rata-rata. Nah, yang perlu kalian ingat, kalau berurutan, rata-ratanya itu nilai tengahnya atau apa? Data pertama ditambah data terakhir dibagi dua. Nah, pernyataan satu. Pernyataan satu kita cek. Nah, bilangan terkecil adalah 10. Oh, berarti kalau sekiranya 10 berarti karena dia itu berurutan otomatis apa? 11, 12, 13, 14. Terus kemudian berarti ini gitu loh. Nah, karena terkecilnya 10 berarti otomatis apa? Mulainya dari 10 karena terkecil. Nah, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, berarti rata-ratanya berapa? Rata-ratanya itu sama dengan 12 gitu. Kenapa? Atau 12. Kenapa? Karena nilai tengahnya itu adalah 12. Atau kita kalau misalkan bingung nilai tengahnya, itu kalian bisa suku pertama 10 tambah sama suku terakhir 14 terus habis itu dibagi dua. Nah, asalkan udah berurutan ya, apa? Berurutannya itu udah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. 10 tambah 4 2 apa? 10 tambah 14 berapa? 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, ini terus kemudian oh berarti pernyataan satu cukup. Pernyataan satu itu cukup. Nah, terus kemudian pernyataan dua. Nah, pernyataan dua kita cek. Nah, jangkauan selisih terbesar dan terkecil dari bilangan tersebut adalah 4. Nah, berarti jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil itu ini rumus jangkauan. Nah, jangkauan itu jangkauannya itu sama dengan 4. Nah, terus kemudian habis itu, nah cara dapatnya, apakah ini cukup menjawab pertanyaan? Pertanyaannya, berapakah rata-ratanya? Belum tentu. Kenapa? Nah, ini tidak cukup. Kenapa? Coba kita cek. Nah, kita bisa ngasih deret yang paling simple lah. 1 sama 5 sama 1. Berarti kalau kita ngasih deretnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jangkauannya 4. Kenapa? 5 kurang 1 adalah 4. Nah, terus ini bisa berarti rata-ratanya berapa? Nah, ini rata-ratanya, rata-rata itu sama dengan 1 tambah 5/2 atau medianya. Atau kita bisa tulis 3. Nah, tapi kita bisa ngecek juga 15 sama 15 sama 11 coba. 11 sama 12, 13, 14, 15. Yang penting dia itu 5. Nah, 15 sama 11 jangkauannya jadinya berapa? 4 kan? Nah, berarti otomatis apa? Berarti
Rata-ratanya, berarti kita dapatkan apa? Rata-ratanya itu adalah 11 tambah 15. Dibagi 2. Berarti 11 tambah 15 berapa? 26 bagi 2, 13. Nah, ini berbeda. Berarti jawabannya tidak unik gitu loh, tidak tunggal. Nah, akibatnya apa? Berarti tidak cukup. Nah, berarti jawabannya apa? Pernyataan satu saja cukup, berarti pernyataan dua tidak cukup. Otomatis berarti jawabannya pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Nah, itu ya. Berarti jawabannya adalah A. Terus kemudian kita masuk ke pertanyaan 47. Jika P bilangan bulat, nah, jika P adalah bilangan bulat, berapakah sisa pembagian P oleh 6? Nah, jika P, nah sekarang ditanya 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 dulu, eh, P dibagi dibagi 6 itu sisa berapa gitu loh. Nah, maunya gitu. Nah, terus kemudian pernyataan satu. Nah, pernyataan satu itu P-nya dibagi 3 bersisa 1. Nah, coba eh, cara gampangnya ngelihatnya gimana? Nah, coba berarti bilangannya dimulai berapa? 1. Nah, kenapa? Karena 1 itu kalau dibagi 3 tetap sisanya 1. Terus kemudian nambah 3 berarti 4. 4 itu dibagi 4 dibagi 3 itu sisanya 1. Terus kemudian nambah 3 lagi 7. Terus kemudian 10 sampai seterusnya gitu loh. Nah, kalau kita cek 13, terus 16, terus 19 sampai seterusnya gitu. Terus kemudian pernyataan terus sekarang kita cek. Nah, kalau dibagi 6, berapakah sisa pembagian P oleh 6? Nah, 1 1 dibagi 6 itu sisa 1 kan? Nah, karena tetap gitu loh. Terus kemudian ternyata kita 10 dibagi 6 sisa 4. Nah, nah, berarti jawabannya apa? Jawabannya tidak tunggal. Nah, otomatis apa? Kalau jawabannya tidak tunggal, otomatis tidak cukup gitu loh. Nah, terus kemudian kita masuk ke pernyataan 2. Nah, pernyataan 2 itu P dibagi 2. P jika dibagi 2 adalah bilangan genap. Nah, hasilnya gitu. Nah, berarti bisa kita tulis P kalau dibagi 2 itu adalah bilangan genap. Bilangan genap itu biasanya disimbolkan dengan 2K. Kenapa? Karena kelipatan dari 2. Nah, berarti 2K berarti P-nya sama dengan 2-nya pindah, berarti 2 dikalikan 2K, berarti P-nya sama dengan 4K. 4K-nya Big Bass. K-nya itu yang penting bilangan asli gitu loh. Nah, coba kita cek 4K. 4K berarti kelipatan 4. Berarti jawabannya berapa? 4, 8, terus kemudian 12, terus kemudian kita 16, terus kemudian 20, terus kemudian habis itu sampai seterusnya. Nah, sekarang 4 kita masuk ke pertanyaan. Dibagi 6, sisa berapa? Sisa 4. Nah, terus kemudian habis itu 8. Kemudian 8 dibagi 6 itu sisa berapa? Sisa itu 2. Nah, ini tidak konsisten sisanya. Di sini sisa 4, di sini sisa 2. Otomatis apa? Nah, jawabannya tidak tunggal. Otomatis apa? Yaitu pernyataan 2 itu tidak cukup. Karena sama-sama tidak cukup pernyataan 1, pernyataan 2, berarti kita lanjut ke pernyataan 2, yaitu analisis bersama gitu. Nah, analisis bersama berapa? Nah, dari pernyataan 1 sama pernyataan 2 kita cari angka yang sama dereknya. Di sini 1, 4, 7, 10, 13, 16. Berarti di sini ada 4, di sini ada 4. Di sini ada 16, di sini ada 16. Otomatis berapa? 4, 16. Terus kemudian habis itu ketemunya lagi coba kita list lagi 22, 25, terus kemudian 28, terus di sini 24, terus kemudian 28. Oh, berarti lanjutnya adalah 28. Nah, kita cek. Nah, ini sampai seterusnya ya. Kalian bisa ngelis sendiri bilangan-bilangannya. Yang penting pokoknya ada mencari angka yang sama. Kalau analisis bersama berarti mencari angka yang sama di sini sama di sini gitu loh. Nah, berarti otomatis apa? Nah, 4 dibagi 6, dibagi 6 sisa 4 kan? Terus kemudian 16
16 dibagi 6, sisanya berapa? Nah, berarti kalau 16 dibagi 6 itu sisanya adalah 4. Nah, berarti terus kemudian 28. 28 dibagi 6, sisa berapa? Nah, berarti 4 juga. Berarti otomatis apa? Berarti ini dikatakan cukup. Nah, otomatis jawabannya apa? Berarti dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Berarti jawabannya adalah C gitu. Nah, itu terus kemudian habis itu lanjut ke ini. Nah, ke soal selanjutnya yaitu 48. Di 48 itu berapakah nilai dari N? Di mana pernyataan 2 pangkat N sama dengan 16, N kuadrat sama dengan 16. Nah, kita cek. Nah, berapakah nilai dari N? Nah, kalian ditanya ditanya nilai N. Nah, nilai N-nya berapa? Terus kemudian habis itu pernyataan satu. Pernyataan satu kita cek. Nah, di situ kan 2 pangkat N sama dengan 16. Nah, terus kemudian otomatis apa? Kita cek 2 pangkat N. 16 itu 2 pangkat berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 2-nya sebanyak 4. Berarti 2 pangkat 4. Gitu loh. Berarti N-nya sama dengan, karena sama-sama 2, berarti N-nya sama dengan 4. Berarti pernyataan satu, ini berarti pernyataan satu itu satu saja cukup kan? Nah, terus kemudian dilanjut, kita lanjut ke pernyataan 2. Nah, terus kemudian di situ kan dikasih N kuadrat sama dengan 16. Nah, terus otomatis N-nya itu sama dengan, kalau kita kodratnya pindah ruas jadi plus minus. Kenapa? Karena minus itu dikodratin jadi positif gitu loh. Nah, akar dari 16. Berarti berapa? Sama dengan plus minus 4. Oh, berarti jawaban N-nya ada 2. Karena, nah berarti nggak boleh dong. Nah, karena N bisa 4 atau min 4 berarti maka tidak cukup. Kenapa? Maka jawabannya tidak tunggal gitu loh. Jawabannya tidak tunggal. Nah, kalau tidak tunggal apa? Nah, kalau jawabannya tidak tunggal berarti dia itu tidak cukup. Nah, berarti otomatis apa? Nah, kalau tidak cukup berarti pernyataan satu saja cukup, pernyataan dua tidak cukup. Nah, berarti jawabannya apa? A gitu. Itu terus kemudian untuk pemahaman-pemahaman materi itu tentang itu, pernyataan 48 ini kita bisa ngecek itu mudah. 2 pangkat N sama dengan 16. Yang penting sering pasti-pasti aja. 16 itu kan 2 pangkat 4. Nah, itu kita ngelihatnya, oh berarti kalau 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4, nah ini kan sama-sama 2, berarti otomatis N-nya harus sama dengan 4 dong. Nah, berarti pernyataan satu udah kejawab. Bisa jawab gitu loh, saja cukup. Nah, sekarang pernyataan 2. Nah, pernyataan 2 itu kita cek. N kuadrat sama dengan 16. Berarti N-nya sama dengan, kalau kuadrat dipindah ruas jadi akar. Nah, berarti kita dapatkan plus minus akar 16. Nah, kenapa aja yang jadi problem itu biasanya kenapa plus minus? Karena minus itu bisa kita menghasilkan positif. Coba, bisa menghasilkan positif. Contoh, contoh paling gampangnya, min 4 coba dikodratin. Nah, itu kan sama aja min 4 dikalikan min 4. Berarti jawabannya berapa? 16. Oh, berarti kalau kalian ditanya misalkan N kuadrat sama dengan 16, berarti N-nya bisa 4, bisa min 4. Makanya ditulis plus 4 atau min 4. Nah, di situ untuk soal-soalnya eh, mungkin itu untuk terakhir bagian kuantitatif itu membahasnya tentang ini kecukupan data, terus kemudian numerik, terus kemudian eh, ada bilangan-bilangan dari bilangan. Itu untuk soalnya udah selesai. Eh, se- semik- Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Mas Syamsul. Ya mungkin nanti rekaman dan PowerPoint akan kita bisa di-share ya Mas ya untuk cara-caranya. Oke, bisa, Pak. Bisa ya, oke. Dan apa namanya untuk teman-teman semuanya karena mungkin keterbatasan waktu ya tadi mungkin Mas Samsul agak terburu-buru jadi keterbatasan waktu ya tadi apa namanya takutnya waktunya tidak cukup dan semakin malam teman-teman nanti takutnya semakin
istirahatnya semakin malam juga gitu ya. Apalagi mungkin ada teman yang nggak di WIB tapi di WIT atau bahkan WITA atau WIT. Kan kalau WIT ini kan udah hampir jam 11 malam gitu ya. Mungkin kita akhiri dulu untuk sesi pembahasan pada malam hari ini. Terima kasih Mas Syamsul, terima kasih teman-teman yang sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak. Jika ada kesalahan dari kami mohonkan maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berjuang untuk TBS teman-teman. Tidak sampai 3 minggu lagi ya, mungkin sekitar 2 sampai 3 minggu lagi. Semoga teman-teman mendapat hasil yang terbaik ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.